pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar dunia kesehatan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Baik pemirsa, saat ini Indonesia sedang memasuki fase struktur penduduk tua dengan ditandai oleh jumlah lansia yang lebih dari 10% dari total penduduk. Penuaan struktur penduduk tersebut diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2045, di mana jumlah lansia akan mencapai hampir 1/5 dari seluruh penduduk di Indonesia. Tetapi saat ini pemerintah sudah mulai mencanangkan program untuk usia lanjut dan mulai menanamkan konsep pemberdayaan usia lanjut kepada masyarakat. Nah, bagaimana agar para lansia ini nantinya berdaya untuk Indonesia ke depannya? Untuk itu hari ini kita akan membahas lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas bersama narasumber kita yaitu Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias MKes selaku Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa, dan Nafsa dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Kurang lengkap. Informasi lebih lengkapnya nanti ada di bawah ya pemirsa ya. Oke, ini sudah hadir di studio Sakti TV narasumber kita, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Panggilnya gimana nih enaknya? Dokter Tri? Dokter aja, Dokter Wahyu. Dokter Wahyu, baik. Dokter Wahyu apa kabar? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau misalkan kita berbicara kondisi lansia mungkin kita melihat lansia kiwa tengen kanan kirinya bener. Orang yang sudah berusia lanjut begitu, mbah-mbahnya kita juga semuanya kan sudah lansia. Nah ini kalau melihat kondisi lansia sendiri yang ada di Indonesia mungkin kira-kira seperti apa sih dokter? Oke, jadi tadi sudah sedikit disebutkan ya ada preambulnya bahwa kita sedang menuju fase aging population di mana jumlah dari usia lanjut itu akan semakin bertambah. Betul. Ini bisa dikoneksikan dengan usia harapan hidup dari Indonesia sendiri secara nasional itu setiap tahun juga mengalami kenaikan. Oke. Nah, terus punyanya di tahun 2045 kurang lebih 1/5 ya, 20% itu penduduknya lansia. Hampir sama untuk di Kota Madiun juga. Oke, nah ini mungkin lansia itu hitungannya dari usia berapa? Dikatakan lansia jika berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas atau kalau sudah pensiun berarti ya, kalau misalnya PNS. Kalau 58 belum Mbak. Oh belum ya? Belum. Kalau 58 belum, PNS kan yang fungsional 60 ya. Tambah jadi, 2 berarti. Masih pra kalau. Nah, pra lansia. Oke. Usia masuk lansia adalah usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas sampai sepanjang-panjangnya. Nah itu kalau misalkan di Indonesia sendiri rata-rata angka harapan hidupnya itu sampai usia berapa sih dok? Kalau untuk yang terbaru ini di tahun 2022 kurang lebih 72 tahun. Dan 72 tahun. Alhamdulillah untuk di Kota Madiun itu kita sedikit di atas nasional angkanya, yaitu usia harapan hidup Kota Madiun di tahun 2022 itu 73, berapa gitu, sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 75. Jadi ini bisa dikatakan bahwa untuk masyarakat Kota Madiun sendiri usia harapan hidup atau lansianya itu banyak yang berusia panjang. Betul. Sampai kurang lebih 75 tahun. Nah ini ada banyak tips dan triknya mungkin dari pemerintah kenapa kok bisa berusia panjang begitu ya. Karena secara nasional sendiri tadi kan disebutkan bahwa 72 tahun ya di tahun 2022 ya dok ya. Di Kota Madiun sendiri saat ini di tahun yang kemarin sudah 75. Jadi di tahun 2024 akan naik lagi. Bisa mengalami kenaikan juga. Betul. Nah, kalau untuk pasti ada beberapa faktor mungkin ya dok ya. Naiknya angka harapan hidup dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah itu kira-kira paling mendasar itu apa sih dok sebenarnya yang menaikkan angka harapan hidup itu sendiri? Yang pasti kesehatan. Kesehatan, ya, kesehatan ya. Dikatakan sehat kalau sehat jasmani sama rohani. Ya kalau jasmaninya aja yang sehat ya belum bisa dikatakan sehat kalau rohaninya nggak sehat. Terus yang kedua finansial. Ini jadi ke lansia smart tadi ya, lansia smart itu sehat, mandiri, aktif dan produktif. Jadi ketika dikatakan produktif, mereka potensial jika mereka bisa mandiri dan
menafkahi dirinya sendiri tanpa perlu bantuan dari orang lain. Oke. Itu juga sangat berpengaruh untuk menambah usia harapan hidup. Oh, ada pengaruhnya juga ya. Pasti ada banyak alasannya juga tuh di Iya, balik itu salah satunya aja. Salah satunya aja. Nah, tapi ini mungkin secara universal dulu nih dokter. Kalau lansia sendiri dari dunia kesehatan itu yang dimaksudkan sebagai lansia itu yang seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau kembali ke klasifikasi lansia ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau menurut undang-undangnya itu nomor 60 tahun ke atas, tapi itu nanti kita bagi. Ada pralansia, kalau pralansia itu usia 45 sampai 59 tahun, sedangkan lansia sendiri usia 60 tahun sampai kurang lebih 69. Begitu memasuki usia 70 tahun ke atas itu sudah disebut lansia dengan resiko. Ya, Lansia dengan resiko bisa resiko penyakit, bisa resiko demensia, pikun, malnutrisi dan sebagainya. Jadi semakin bertambahnya usia sebenarnya kemampuan diri kita itu kan juga semakin menurun. Betul. Pertumbuhan sel itu Organ juga tubuh juga semakin berkurang juga, termasuk organ-organ di dalam tubuh. Makanya dikatakan lansia beresiko itu ketika usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun tapi mempunyai 2 penyakit tidak menular atau 2 penyakit kronis. 60 tahun tapi memiliki Ya, 2 jadi penyakit tidak seandainya saya 60 tahun, 61 tahun lah ya contohnya. Tapi saya punya hipertensi sama diabetes. Nah, itu bisa dikatakan kita sebagai lansia dengan resiko. Oke, dengan kondisi khusus begitu ya di usia 60 tahun tapi belum masuk ke lansia dengan resiko, tapi ada kondisi khususnya, yaitu salah satunya adalah memiliki 2 penyakit tidak menular begitu ya dok? 2 penyakit kronis. 2 penyakit kronis. Oke. Nah, penyakit kronis kan sekarang juga banyak sekali ya dok ya macamnya. Lagi ngetren. Iya, lagi ngetren. Ngetren yang tidak boleh ditiru ya pemirsa ya, yang harusnya angkanya semakin harusnya kecil. semakin menurun. Betul. Nah, berarti lansia ini dibagi menjadi beberapa kategori. Lansia, lansia sendiri sama dan lansia juga lansia resiko. Itu di atas itu mungkin nggak ada lagi berarti sudah sampai di situ. Yang lansia beresiko itu udah mentok. Udah mentok. Sampai ya, akhir hayat sampai berarti. kontraknya. Sampai kontraknya habis. Nah, itu kalau di Madiun sendiri nih dokter, itu kan karena tadi dibagi ya, ada yang di pralansia, lansia dan juga lansia resiko. Kalau di Kota Madiun sendiri lansia di kategori mana yang paling banyak? Alhamdulillah kita kan kalau untuk kesehatan ada penilaian tersendiri untuk kepala daerah ya, namanya standar pelayanan mutu kesehatan. Itu pelayanan kesehatan usia lanjut termasuk salah satu dari 12 rapot dari wali kota. Nah, kita mempunyai target 31.000 lansia yang harus diperiksa. Kesehatannya minimal setahun sekali, itu dengan pemeriksaan lengkap ya, ada tensi, obesitas, terus cek gula darah, asam urat, koles, terus tambah lagi cek dari kesehatan jiwanya juga, kemandiriannya juga, ada namanya sekilas. Jadi nanti ada kayak wawancara gitu sambil dicoba bisa berdiri langsung duduk atau jangkah berapa kayak gitu, itu ada. Dan dari 31.000 itu yang mandiriannya A atau memang masih bisa melakukan ya semuanya dengan baik itu kurang lebih 30 ribuan. 30 ribuan. Ya. 1000-nya? Yang lainnya kemandirian B dan yang sisanya cuma 44 orang dengan kemandirian C atau total itu yang tidak bisa ngapa-ngapain atau biasa disebut lansia ngebrok. Nah, ini nanti lansia A, B, C, D ini nanti akan dijelaskan di segmen berikutnya ya dokter ya. Saya masih agak kesana kemari mencari jawaban lansia apakah ini penjelasannya lebih detail nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu yang dimana kali ini kita membahas topik lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas bersama Dr. Wahyu ya dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Tadi di menjelang closing segmen sempat disinggung tuh ada lansia A, lansia B, lansia C. Nah, itu tadi masih belum mendetail jawaban ini seputar apa sih sebenarnya kok ada lansia A, lansia B gitu ya dokter ya. Ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, itu termasuk golongan kah atau bagaimana itu dokter? Ya, jadi dari hasil screening itu kita bisa melihat tingkat kemandirian. Aslinya itu menilai tingkat kemandirian dari
lansia itu sendiri. Jadi ketika tingkat kemandiriannya A, dia itu masih ingat, daya ingatnya bagus, dia masih sehat, dia bisa dikatakan mandiri, jadi masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, sedangkan kalau kemandirian B itu yang sedang, itu sudah mulai memerlukan bantuan orang lain. Jadi kayak kalau ke belakang itu dibantu, ya minimal dari duduk ke berdiri itu masih membutuhkan bantuan. Sedangkan untuk kemandirian C itu yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau biasa disebut lansia ngebrok. Ngebrok. Ya bisa juga dia ya kemandirian C dia sudah mulai demensia atau pikun. Jadi itu kan memang kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus membutuhkan penanganan lebih daripada yang A dan B itu tadi. Itu berarti golongan kemandirian lansia begitu mudahnya ya dokter ya. Nah tapi kalau dari masing-masing golongan dari sampai A, B, C aja ya berarti. Apakah setiap golongan itu ada spesifikasi usia tersendiri atau tidak sih sebenarnya? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Jadi itu hasil screening yang dilakukan usia 60 tahun ke atas. Yang penting sudah masuki usia lansia pokoknya gitu ya. Jadi usia dikatakan lansia usia 60 tahun ke atas, kita coba dengan pemeriksaan kesehatan atau screening kesehatan, salah satunya adalah tingkat kemandirian tadi. Oke, salahnya dengan kemandirian lansia. Masuk kategori apa sih ini kira golongan A, B atau C? Ya, dan itu nanti akhirnya kita bisa menentukan seandainya pasien dengan kemandirian C yang total ya atau yang ngebrok tadi itu kita touch-nya ke keluarga. Kita melakukan pelatihan jangka panjang atau PJP, gimana sih caranya merawat lansia ngebrok. Mulai dari mandikan, mulai dari kasarannya kan kalau ngebrok itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu nanti rutin harus berapa lama dipindah, digeser posisinya supaya tidak ulkus atau terjadi luka di punggungnya dan sebagainya. Oh iya benar. Ya. Mungkin kalau terlalu lama berbaring ke kanan misalnya, itu nanti yang sebelah kanan mungkin ada atau ada gimananya mungkin begitu ya. Ada daerah-daerah yang karena aktivitas yang tidak ada kan akhirnya mengalami pengkerutan dan sebagainya. Jadi terus untuk membopong ke kamar mandi itu juga ada caranya. Jadi dari tingkat kemandirian tadi kita bisa push keluarga, kita juga bisa memberi masukan kepada dinas terkait ya. Kita banyak kerjasama dengan dinas sosial terkait kesejahteraan lansia untuk datanya mereka. Jadi kami saling keterkaitan sih sebenarnya. Iya, dinas kesehatan dengan dinas sosialnya gitu. Tapi kalau tadi disebutkan bahwa angka lansia di Kota Madiun ada sekitar 31.000. Yep. Di mana 30.000-nya itu termasuk dalam kategori mandiri A. Ya. Artinya luar biasa dong ya dok. Ya kalau ditarik garis lurus sih sebanding dengan UHH-nya tadi Mbak, usia harapan hidup. Usia harapan hidupnya 75 tahun. Jadi 75 di tahun 2023. Oke. Karena memang ya itu tadi usia paling rata-rata juga 60 ke atas pasti itu ya di 30.000 itu tadi. 1000-nya pun itu termasuk angka yang kecil menurut saya sebagai orang awam sih ya dok ya. Perbandingnya jauh sekali dari 30.000 dan juga 1000-nya. 1000 itu berarti kategori B dan C begitu ya. Oke, cukup sedikit artinya ya sudah sejahtera insya Allah masyarakat Kota Madiun sudah ini. Bisa ya. Kalau ini sih kerjasama semuanya, masyarakat sendiri, dari pemerintah daerah juga kita saling berkolaborasi. Betul. Nah ini tapi kalau berbicara seputar lansia, kita nggak bisa pungkiri ya dokter ya pasti ada banyak sekali mohon maaf mungkin penyakit dan lain sebagainya yang memang seperti kita tahu kalau sudah usia lansia itu kan organ tubuh sudah tidak mengalami penurunan fungsi mana mestinya, kulit tubuh dan lain sebagainya sudah tidak berfungsi bagaimana mestinya gitu. Nah ini kira-kira penyakit apa sih yang sering ditemukan di lansia Kota Madiun khususnya? Oke, yang paling banyak sih biasanya penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, jantung, stroke dan sebagainya. Terus yang menduduki peringkat kedua adalah penyakit menular itu kayak pneumonia, influenza. Tapi jangan lupa lansia itu juga mengalami resiko tinggi terjadinya malnutrisi atau kurang gizi. Iya biasanya tuh yang sepuh agak susah makan. Iya Mbak. Biasanya agak susah makan, makanya bisa mengakibatkan malnutrisi. Iya bisa kurang gizi, terus kesehatan jiwa itu juga rentan. Jadi kita tahu bersama menjadi tua itu pasti. Betul. Terjadi penurunan fungsi dari semua organ di dalam tubuh kita. Jadi kayak otak juga itu juga mengalami penyusutan
sel dan sebagainya. Nah itu akhirnya jadi demensia atau pikun, gangguan emosional dan sebagainya. Dan psikologis ini masyarakat atau keluarga lah minimal harus tahu dan bisa support. Benar, bukan malah ditinggalin gitu aja. Nah ini yang agak repot ya Dok ya. Berarti tetap nggak cuman memperhatikan si lansia aja, tetapi juga memberikan edukasi kepada keluarga ya Dok? Iya, itu juga salah satu dari program kami yang ada di Dinas Kesehatan. Karena ya semuanya harus dari keluarga. Benar. Kan nggak mungkin ya petugas dinas kesehatan ditugaskan di setiap masing-masing rumah lansia ya pemirsa ya. Jadi yang paling dekat adalah keluarga. Petugas misalkan ada petugas atau mungkin staf dari dinas kesehatan ya pasti hanya memberi edukasi sebatas Ya, itu. kalau gitu. yang sakit ya Mbak yang memang ngebrok tadi kasarannya, kita bisa rutin datang untuk pemeriksaan kesehatannya. Oke. Masih ada bantuan semacam itu begitu. Kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri, khusus untuk yang lansia ngebrok itu ada bantuan finansial juga. Jadi kasarannya kalau biar diopeni sendiri sama keluarga, kalau semua dikembalikan kepada pemerintah daerah itu pasti kita juga akan kerepotan. Ya, jadi ada bantuan finansial yang di-dropping 3 bulan sekali oleh dinas sosial. Ada bantuan PMT juga bagi lansia yang ngebrok dan malnutrisi. Siap saji, makanan siap saji. Oh, ada kayak gitu juga ya Dok ya? Ada. Nah, kalau berbicara seputar kategori, ini kalau misalnya ngomongin penyakit berarti kan ada 3 kategori kalau nggak salah kurang lebih ya. Yang pertama kronis tidak menular, yang kedua kemudian menular, dan yang terakhir adalah yang lain-lainnya malnutrisi tadi, dan yang lain termasuk yang lain-lain gitu ya Dok tadi. ya. Kalau di Kota Madiun sendiri kasus lansia malnutrisi itu apakah banyak penderitanya atau masih biasa aja sih Dok? Kalau untuk malnutrisi tidak banyak Mbak. Yang justru banyak memang untuk penyakit tidak menularnya. Kita tahu ya kunjungan ketika sudah terkena penyakit tidak menular itu pengobatannya seumur hidup. Betul. Dan jangan takut ginjalnya akan kena ya atau heparnya atau akan kena, karena selama kita minum obat sesuai dengan resep dokter, dosisnya disesuaikan oleh dokternya, itu insya Allah aman dan bisa memperpanjang hidup juga. Betul. Usia harapan hidupnya insya Allah akan lebih panjang lagi jika manut. Kuncinya cuma satu, jika manut ya Dok ya. Tapi kalau dari kalau dari sepenglihatan jenengan dari sejumlah banyaknya penyakit tidak menular itu tadi, yang paling tinggi penyakit apa yang diderita oleh lansia? Di kita prevalensi yang paling tinggi adalah hipertensi. Hipertensi. Yang kedua darah diabetes. Tinggi ya benar. Darah mellitus. tinggi. Itu ya diabetes juga masih tinggi juga berarti ya Dok ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Apa sih kira-kira pemicu hipertensi yang mungkin masih usia-usia di pralansia mungkin ya Dok ya? Kayaknya masih lebih diperhatikan nggak sih Dok tantangan-tantangan antisipasi seperti itu? Karena bagaimanapun juga ya kan nggak mungkin dong mau membiasakan diri dengan darah tinggi, kan nggak mungkin ya Dok ya, nggak enak. Nah ini nanti pembahasan seputar penyakit ini akan panjang pemirsa kalau tidak dihentikan. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya, pembahasan seputar lansia yang sehat ini dan juga berdaya ini seperti apa sih sebenarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu dengan pembahasan lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Mas, bersama Dr. Gigi Trihari Wahyuningtyas MK selaku Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Nafsa dari Dinkes PPKB Kota Madiun. Nah, kalau tadi kan sudah dibahas seputar penyakit ya, nanti akan kita bahas di episode-episode lain lah kalau pembahasan penyakit itu. Nah, kalau kali ini kita fokus kepada lansianya. Nah, kalau kita lihat usia harapan hidup di Kota Madiun sendiri tiap tahun ternyata ada mengalami kenaikan, ada peningkatan begitu, alhamdulillah, bahkan lebih tinggi daripada nasional. Nah, kalau misalkan ini pasti ada dong tips atau mungkin pelayanan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri supaya UHH ini bisa naik, bertahan bagus, tapi kalau naik jauh lebih bagus, kan begitu ya dokter ya? Siap. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu pelayanan apa aja sih yang sudah diberikan dari Dinas Kesehatan kepada lansia ini? Jadi kami dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun itu
total ya. Jadi memberikan pelayanan kesehatan lengkap khususnya bagi lansia, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif plus paliatif. Oke. Ya, jadi Macem-macem ternyata. Promotif ini yang seperti apa nih dokter? promotif itu edukasi ke keluarga, edukasi ke lansia sendiri, ya memberikan edukasi bahwa untuk gizi seimbang gimana, cara supaya mereka tetap sehat gimana, termasuk sehat jiwanya gimana, itu lansia kita berikan edukasi. Terus preventif itu pencegahan, gimana supaya tidak terkena darah tinggi, atau yang sudah terkena darah tinggi, gimana caranya supaya tetap bisa mempunyai tensinya tetap stabil. Nah itu yang preventif, pencegahan dan pengendalian. Kalau kuratif, ketika sudah kena darah tinggi, ya harus diobatin. Atau kena hipertensi, diabetes, itu harus minum obat dan rutin dilakukan pengobatan di fasilitas kesehatan. Jadi bukan jadi dokter bagi dirinya sendiri ya. Kadang-kadang itu bukannya lansia, orang pun mempunyai sakit yang sama. Aku kemarin dapat dokter obat ini, udah ke apotek aku beli obat ini. Ya, itu yang tidak dianjurkan. Ya, jadi tetap kontrol rutin ke pasienkesnya. Terus kalau rehabilitatif, seandainya contohnya kalau kena stroke, kita mengembalikan fungsi. Benar. Ya, jadi itu ada yang rehabilitatif. Kalau rehabilitatif itu di rumah sakit. Sudah menjadi rujukan. Kita mempunyai rujukan rumah sakit geriatri yang melayani lansia sendiri ya. Itu ada 2, yaitu di rumah sakit Sudono sama di rumah sakit Sogaten. Itu sudah ada rehabilitasi medisnya. Jadi yang semula stroke yang nggak bisa ngapa-ngapain, ngangkat tangan nggak bisa, itu direhab, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk supaya bisa berfungsi lagi tangannya. Dan yang terakhir adalah paliatif. Paliatif itu sebenarnya untuk pengurangan rasa nyeri, Mbak. Jadi mempersiapkan lansia atau yang memang kasarannya harapan hidupnya tinggal sedikit supaya dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan baik dan bermartabat. Ada jadi beberapa step-step lah ya, istilahnya tergantung bagaimana kebutuhan dari si lansia itu sendiri. Oke, ini artinya sudah komplit ya berarti ya dok ya, dari mulai pencegahannya, mulai dari promosinya, pencegahannya, dan macam-macam sudah, perawatannya, termasuk mempersiapkan ketika lansia yang mempunyai penyakit yang sudah usia harapan hidupnya udah pendek ya. Itu mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi kembali dengan kondisi yang baik dan bermartabat. Itu mungkin yang pasti diinginkan oleh semua masyarakat ya dokter ya. Makanya dari Dinas Kesehatan sendiri membantu, istilahnya ada program semacam ini yang bisa membina masyarakat agar ya itu tadi kembali dengan baik dan bermartabat. Nah tapi kalau misalkan dari pemerintah sendiri nih dok, pemerintah selaku kepala daerah mungkin begitu ya, apakah ada kebijakan khusus terkait peningkatan usia harapan hidup sendiri, atau mungkin target kepada Dinas Kesehatan ini usia harapan hidupnya harus tinggi ya? Nah itu kira-kira bagaimana nih sinergitas antara Dinas Kesehatan dan juga pemerintah gitu kira-kira? Ya, jadi kalau kebijakan untuk pemerintah daerah, insya Allah kita sudah support ya, yaitu sebenarnya ada 4 ya. Peningkatan status gizi dan pola hidup yang sehat supaya mereka tetap sehat ya. Terus yang kedua, memperluas pelayanan kesehatan bagi lansia. Jadi memang dibuka keran yang lebar bahwa kita punya puskesmas santun lansia, di mana ketika ada lansia yang berobat ke puskesmas itu ada fast track. Jadi mulai dari pendaftaran udah langsung, jadi meminimalkan antri, kadang obat pun bisa diantar juga ke yang bersangkutan biar tidak terlalu lama di pasienkes atau puskesmas. Terus yang ketiga, menurunkan angka kesakitan khususnya bagi lansia. PTM tadi dengan screening atau pemeriksaan kesehatan rutin, minimal ketika tahu gula darahku tinggi. Nanti ada advice-nya, ibu jangan ini, dietnya seperti ini. Itu harapannya supaya dan kasih obat supaya tetap stabil yang tadi. Dan keempat, yang tadi memperluas cakupan PJP, perawatan jangka panjang bagi lansia yang memang kemandiriannya C atau yang paling utama B dan C. Iya, jadi semua beban bukan pada dinas kesehatan ataupun dinas lainnya ya, tetapi kita berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan keluarga untuk mengurusi lansia, dan lansia itu sendiri kita support untuk tetap bisa mandiri dan produktif. Oke,
yaitu tadi kembali ke tema awal supaya lansia itu sehat dan berdaya yang paling penting ya Dok ya. Nah, tapi kalau dari Kota Madiun sendiri, ada nggak sih kegiatan-kegiatan pemerintah yang mungkin mengajak lansia agar tujuannya itu ya kembali tadi sehat dan juga berdaya? Kita punya posyandu lansia, Mbak. Posyandu lansia. Jadi di posyandu lansia itu berkumpul para lansia. Sebenarnya itu kegiatan berbasis masyarakat. Jadi dari lansia sendiri kita hanya support, dan nanti dari posyandu lansia ada dapat Pospindu Kit. Apa itu? Pospindu Kit itu posyandu lansia kit, mulai alat dari timbang badan, berat badan, terus habis itu tensimeter sama cek untuk darah. Itu setiap lansia sebanyak 144 lansia itu mendapatkan paket posyandu lansia kit dari pemerintah Kota Madiun. Itu yang pertama, dan reagennya ya. Terus yang kedua, peserta di posyandu lansia itu mendapatkan PMT. Jadi tidak hanya bayi balita aja yang ke posyandu dapat PMT, mereka juga mendapatkan pemberian makanan tambahan berupa snack atau yang memang sudah diatur kadar gizinya. Betul, terutama yang dikhususkan untuk lansia pasti. Ya, dan untuk lansia yang bagus bagi lansia. Terus selain itu ada upah kader. Terus kita juga kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, ada senam bersama. Setiap pelaksanaan posyandu lansia itu? Iya, tapi secara tingkat kota juga ada. Biasanya nanti tingkat kecamatan gantian. Jadi dikumpulkan, kan kita tahu juga ya, selain kesehatan fisik, itu juga salah satu upaya untuk kesehatan jiwa, menjaga supaya jiwa tetap sehat. Supaya sehat dan happy. Iya, happy ketika berkumpul, bercerita, itu lansia juga sehat jiwanya. Terus yang kemarin itu pernah pemerintah kota healing bersama lansia. Ya, jadi satu kelurahan kurang lebih 40 atau 50 orang lansia yang ada di Karangwerda, yang ada di posyandu lansia, itu diberangkatkan healing dalam sehari saat itu ke Solo. Ya, dapat yang pasti dapat uang harian juga, selain gratis semuanya dapat sangu. Makanya kok sejahtera. Makanya kok usia harapan hidupnya tinggi. Ya, terus yang kemarin gebrakan dari Bapak dari pemerintah daerah itu adalah adanya pondok lansia. Dibangunnya pondok lansia. Ya, jadi bagi lansia yang memang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, bisa ke pondok lansia. Tapi kalau selama dia masih punya keluarga, diharapkan dengan pemberian tunjangan finansial bagi lansia ngebrok, pemberian PMT, itu keluarga juga tidak keberatan untuk ngopeni. Udah nggak ada alasan istilahnya kan begitu ya Dok ya. Udah dibantu secara finansial, sudah dibantu secara pelayanan kesehatan dan lain sebagainya juga. Kok masih gak kelem ngopeni? Nah ya, alasannya seperti itu. Itu makanya ada aturan yang ketat berarti untuk bisa masuk ke pondok lansia sendiri berarti ya Dok ya. Kalau ketat banget sih enggak sih, bahkan lansia yang pengen kasarannya pengen dolan aja, nggak pengen nginep di sana sebenarnya bisa. Tetap bisa fleksibel, cuman pemerintah tidak menyarankan semua lansia akhirnya berkumpul di sana, begitu enggak. Sama apalagi masih ada keluarga dan sudah difasilitasi, ya kenapa tidak dimanfaatkan aja, begitu dikembalikan ya, ke keluarga supaya tetap gimana itu ketika dirawat oleh keluarga sendiri akan lebih bahagia juga. Bener, kan beda ya dirawat sama keluarga sama orang lain ya Dok ya. Nah, ini seru nih pembahasan seputar posyandu lansia. Mungkin nanti kita bisa bahas bagaimana pelaksanaannya mungkin ya Dokter ya. Seminggu sekalikah, sebulan sekalikah, atau bagaimana? Nanti tunggu jawabannya di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas bersama Dr. Wahyu ya dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, kalau tadi kan di awal sudah di segmen sebelumnya sudah saya singgung seputar posyandu lansia. Saya sempat tanya nih, posyandu lansia ini mau seminggu sekali kah? Sebulan sekali kah? Atau setahun sekali? Atau bagaimana kira-kira pelaksanaannya sendiri nih Dokter? Jadi untuk posyandu lansia, kalau bicara secara program ya Mbak ya, jadi sebenarnya kalau kewajiban itu pemeriksaan kesehatan setahun sekali kalau dari instruksi dari Kementerian Kesehatan. Tapi balik lagi, inilah Kota Madiun. Jadi posyandu lansia itu mereka mengadakan sebulan sekali. Dan kita menggelontorkan juga upah kader, upah kader bagi kader
posyandu lansia kurang lebih 10 sampai 11 kali. Jadi hampir sebulan sekali ketika mereka berkegiatan ada upah bagi kader lansianya selain PMT tadi. Jadi tapi untuk pemeriksaan kesehatan lengkap yang tadi ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat itu bisa 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, kalau yang sesuai instruksi Kementerian Kesehatan yang setahun sekali itu, apakah itu diakomodir oleh pemerintah juga atau bagaimana? Dilebihkan, harusnya kan setahun sekali wajibnya diperiksa lengkap. Kita melebihkan sampai setahun 2 kali. Oh ya, yang 6 bulan sekali jadinya itu. Oke, dan itu harusnya, dan itu gratis kan? Gratis. Ya, Dok, ya. Jadi harus bisa dimanfaatkan. Apakah posyandu lansia ini dilaksanakan setiap kecamatan atau kelurahan atau bagaimana? Kita dari 27 kelurahan itu kita atau sekota Madiun ya kita mempunyai 144 posyandu lansia. Jadi bisa dihitung satu kelurahan itu bisa mempunyai 2 atau 3. Satu kelurahan bisa 2 atau 3. Nah, masih nggak mau pergi ke posyandu lansia lagi? Uti, aku ngomong. Nah, ini saya nakal berarti. Nah, oke. Nah, untuk posyandu lansia sendiri yang dilakukan, kegiatannya ngapain nih? Apakah sama timbang berat badan kayak gitu tadi aja, atau juga senam setiap kali posyandu lansia, atau bagaimana kira-kira? Jadi biasanya untuk kegiatan posyandu lansia itu yang pertama ada olahraganya. Datang mereka olahraga, senam-senam, udah gobios dikit gitu, terus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Yang basic-basic ya, mulai dari tinggi berat badan, gitu. yang pasti tensi itu bisa rutin dilakukan dalam setiap bulannya. Terus sudah gitu nanti ada sosialisasi juga. Sosialisasi gimana sih gizi yang seimbang bagi lansia, gimana sih mengatasi atau supaya yang keserat kita masukkan juga pelayanan kesehatan tradisional. Tensinya supaya stabil, bisa gitu. Konsumsi apa aja sih yang ada di pekarangan kita untuk diabetes. Dengan berbagai macam tema pembahasan, tema sosialisasi begitu. Yang inian dengan kesehatan, dan juga ada beberapa lansia atau kader lansia itu kita pakai sebagai kakek nenek asuh. Nah, di sini biasanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau kader lansia aktif itu kita beri bekal lebih supaya mereka bisa ngawasin juga di lingkungannya itu ada bayi enggak sih yang kurang gizi atau yang ketika posyandu gizi timbangannya nggak naik-naik. Jadi itu mereka kasarnya menjadi mata-mata bagi kami. Betul. Ketika ada yang seperti itu atau ada yang hamil tapi kok koyoke lemes ae, terus pucet gitu, itu kakek nenek asuh melaporkan ke petugas kami yang dari puskesmas, sehingga bisa kami TL atau tindak lanjuti teman-teman puskesmas datang ke lokasi untuk ngecek, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang PHN atau kunjungan rumah. Betul. Ya. Paling jadi observasi dulu kenapa kok bisa begini, begitu baru nanti diberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Artinya dari Dinas Kesehatan sendiri untuk bisa mengayomi nggak cuma lansia aja, seluruh masyarakat terutama ibu hamil dan juga bayi-bayi ini sangat-sangat luar biasa berarti. Ya, kita mencoba benar-benar kolaborasi semua program. Jadi yang jadi tupoksi Dinas Kesehatan PP dan KB itu ya dari bayi belum lahir sampai meninggal. Itu jadi kami mencoba mengkolaborasikan dari berbagai macam program, minimal satu kegiatan kita bisa mendapatkan beberapa kasarannya data yang bisa kita pakai. Iya benar. Sama dengan kayak posyandu balita kan juga sebulan sekali ya. Kegiatannya juga kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan posyandu lansia. Cuman bedanya yang satu anak-anak, yang satu sudah. Tapi kalau sekarang nanti udah yang terbaru ini Mbak, posyandu ILP. Apa itu? Nanti aja, itu ada segmen lagi yang lebih. Oh, ini program kejutan. Benar-benar kolaborasi dari ada satu posyandu sebagai posyandu satelit. Nanti di situ pemeriksaannya mulai balita, lansia, usia produktif jadi satu. Benar-benar jadi satu. Yang bukan masyarakat Kota Madiun kayaknya mau pindah ke Kota Madiun kayaknya supaya bisa merasakan fasilitas kesehatan terutama yang luar biasa ini tadi. Nah, kalau misalkan dari posyandu lansia itu tadi sudah sedemikian rupa begitu ya dokter ya, apakah dengan program-program yang sudah ada ini respon masyarakat ini masih jelek atau mungkin masih males-malesan untuk ikut posyandu lansia, atau bagaimana kira-kira respon mereka? Alhamdulillah Mbak, luar biasa. Jadi justru kadang-kadang kita ini kalau untuk posmindu umum ya yang usia 15 sampai 59 tahun kita paling cuma 3 atau 4 kali dalam setahun. Kalau untuk lansia mereka sendiri yang minta
sebulan sekali untuk untuk berkegiatan. Supaya ayo aku kudu obah gitu, Ya, kemungkinan juga nanti bisa ketemu, bisa begitu. bisa bercerita untuk kegiatan mereka. Jadi luar biasa sih respon dari mereka, dan para kader lansia itu sangat luar biasa juga, Mbak. Jadi mereka selain bersemangat sekali ngurusin kesehatan masyarakat, selain lansia sendiri, mereka juga banyak yang berkontribusi di posyandu balita. Bahkan kita mempunyai posyandu jiwa juga ada, dan itu ada beberapa kader lansia yang double. Double jadi kader balita juga begitu. Iya, double job. Keren. Nah, untuk kader-kader ini sendiri, apakah itu kader itu kan berarti dari masyarakat? Dari masyarakat ya. Nah, itu peran aktifnya mereka ini berarti sangat penting dong untuk dinas kesehatan terutama. Untuk paling tidak untuk data-datanya, karena yang paling dekat ya dokter ya. Mata-mata tadi itu. Betul, mata-mata tadi. Nah, ini kalau untuk kadernya sendiri ini apakah mereka ada pelatihan khusus, terutama mungkin karena lansia ya? Mungkin penanganannya agak sedikit berbeda begitu tuh, ada pelatihan khusus atau mungkin bagaimana kira-kira? Yang pasti mereka sering di-upgrade tentang ilmu-ilmu kesehatan terbaru. Semua kader kesehatan, Mbak, sesuai dengan seandainya dia posyandu balita, lansia, jiwa, itu sering di-upgrade dengan yang terbaru, sehingga mereka ya tahu, ini sabnis stunting, apa ciri-cirinya seperti ini. Jadi kasarannya mereka nggak kudet juga sih. Terus yang kedua, sebagai tanda terima kasih dari pemerintah daerah, yaitu mereka ada upah kader, hitungannya poin yang setiap bulannya bisa langsung masuk ke rekening mereka. Luar biasa, jadi nggak cuman 2M, makasih Mas, makasih Mbak, tapi ada upahnya. Nah, ini ada ya, 2M ya. Makasih Mas, makasih Mbak. Oke, catat deh. Nah, itu jadi berarti sekarang artinya juga karena sudah menjadi mata-mata secara cuma-cuma ya dari dinas kesehatan, akhirnya diberikan upah itu tadi sesuai kerjanya bagaimana begitu. Nah, ini mungkin yang jadi catatan juga untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa peran kader ini tidak boleh disalahgunakan juga, tidak boleh disalahartikan. Ini biasanya nek ngurai mau posyandu kayak gini, enggak. Justru malah mengingatkan ya dokter ya, mengingatkan ayo waktunya posyandu, ayo waktunya periksa. Nah, kalau tiap kelurahan sendiri nih kadernya jumlahnya ada berapa nih dokter? Kita mempunyai kader kesehatan ya, Mbak ya. Jadi aku kalau ngomong ini secara global ya, kader kesehatan ya. Iya, jadi kalau jumlah posyandu lansia apa sih kurang lebih 144. Tapi karena banyak yang double job tadi, jadi itu kurang lebih seluruh satu posyandu harusnya 5 kader. Harusnya 5 kader, kurang lebih ada segitu. Iya, jadi 144 kali 500 atau 600 kader untuk posyandu lansia sendiri. Tapi untuk tingkat kota itu kurang lebih ada 1.200 atau 1.300-an kader kesehatan. Untuk kader kesehatan secara keseluruhan yang sudah dibagi nanti beberapa pos-pos pelayanan lagi. Sesuai dengan keahlian mereka kalau kita bilang. Sudah 1.000 orang ya. 1.200 itu banyak juga tuh. Dan setiap bulan pasti sibuk mengurus posyandunya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Ini acungi jempol dulu untuk dinas kesehatan terkait. Ya, kalau ini sih karena sudah terjalin baik ya, benar-benar antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi kita benar-benar jalan bersama supaya tercipta masyarakat yang sehat. Sehat dan berdaya. Oke. Untuk Indonesia Emas. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu. Sudah di segmen terakhir pembahasan seputar topik kita hari ini ya, yaitu lansia sehat dan berdaya untuk Indonesia Emas. Waktunya singkat, jelas, padat, mari kita bahas sedikit seputar Hari Lansia. Ini saya juga baru tahu kalau ternyata ada Hari Lansia ya dokter. Itu Hari Lansia ini diperingatinya setiap tanggal? Oke, jadi kita biasa menyebut Hari Lansia, Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN ya. Apa? HLUN. Oh, halun. Halun Mbak bacaannya, wong Jawa. Bener. Oke, jadi ini diperingati setiap tahunnya di tanggal 29 Mei. 29 jadi sudah kemarin ya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri biasanya di Hari Lansia ini
ngadain kegiatan apa begitu mungkin yang lebih spektakuler dibandingkan posyandu lansianya kah atau bagaimana kira-kira? Yang pasti kita melakukan screening secara serentak, screening kesehatan lansia secara serentak di semua posyandu lansia dan di semua puskesmas yang ada di Kota Madiun. Oke. Nanti kalau hiburan-hiburan lainnya pasti lebih banyak ya dokter ya? Biasanya nanti dengan OPD yang lain untuk Halun itu ada senam bersama seluruh kota, terus bagi-bagi door prize juga. Oke, kegiatan yang intinya membuat si para lansia itu bahagia, lebih happy, lebih bahagia gitu. Tapi saya juga jadi penasaran, kenapa sih kok ada Hari Lansia ini? Apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Hari Lansia ini sendiri? Oke, jadi ini supaya menggerakkan ya, karena momen yang tepat untuk mensosialisasikan, terus memberikan dukungan, berkomitmen bagi semua elemen masyarakat dan pemerintah supaya lebih memperhatikan lansia apapun dalam segi apapun itu, termasuk kesehatannya. Benar, terutama ya kita sebagai organisasi perangkat daerah tentunya kan ingin ya usia harapan hidup itu bukannya semakin turun tapi semakin tinggi. Semakin naik. Karena ya bagaimanapun juga UHH ini bisa dikatakan sebagai tolak ukur suksesnya pemerintah memberikan kesejahteraan ya. Betul begitu ya dokter? Salah satu indikatornya adalah usia harapan hidup. Selain AKI AKB-nya, angka kematian ibu, angka kematian bayi, untuk di kesehatan itu UHH juga. Jadi itu bisa juga sebagai rapot wali kota, rapot pemerintah daerah bahwa mereka berhasil atau enggak untuk menjalankan program-programnya, terutama memberikan kesejahteraan dan mewujudkan lansia yang sehat dan berdaya untuk Indonesia. Nah, untuk Indonesia. Nah, ini kenapa sih? Ini kembali kepada tema pembahasan utama kita. Kenapa sih kok pengen lansia sehat dan lansia berdaya untuk Indonesia Emas? Ini kenapa kalau dari sudut pandang Dinas Kesehatan sendiri? Oke, jadi ketika lansia sehat pasti dia bisa mandiri. Betul. Ketika lansia bisa mandiri, pasti dia bisa berproduksi atau berproduktif. Produktif di sini nanti bisa tidak hanya menghasilkan finansial aja ya, tapi ketika dia memberikan kontribusinya bagi masyarakat sebagai kakek nenek asuh tadi, sebagai kader, itu bisa juga dikatakan mereka berkontribusi. Otomatis nanti juga akan goal-goal UHA nanti juga naik, kesejahteraan keluarga juga naik ketika mereka berkontribusi ataupun mandiri. Betul. Ya, jadi ini memang saling berhubungan, Mbak. Jadi ketika mereka bukan jadi beban keluarga, mereka bisa memberikan sedikit tenaganya, perannya, fungsinya di masyarakat atau di keluarga, itu otomatis semuanya akan baik-baik saja. Iya. Oke, makanya kalau misalkan di satu daerah aja ini udah tinggi, nah alangkah baiknya jika itu juga terjadi di daerah-daerah lain begitu. Makanya judulnya begitu, Lansia Sehat dan Berdaya untuk Indonesia Emas. Jadi mungkin kalau di lingkup Dinas Kesehatan Kota Madiun ya berarti yang ada di Kota Madiun aja. Kalau yang di luar ya urusannya Dinas Kesehatan yang ada di sana begitu ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan pemirsa Dinkes yang ada di sini dengan Dinkes yang ada di daerah lain, nggak boleh dibanding-bandingkan. Oh, jadi banding nih. Nah, ini sedikit saya mau menyinggung seputar Pondok Lansia tadi kan sudah sempat dibahas. Pondok Lansia ini apakah sudah dibuka untuk umum? Sudah. Oh, sudah dibuka. Di launching di tahun kemarin, sepertinya di akhir tahun 2023. Sudah di launching oleh pemerintah daerah. Terus untuk operasional, pelaksanaan dan sebagainya itu masuk di dinas sosial. Oke. Ya, jadi termasuk nanti seandainya ada yang pengen masuk di sana, nanti itunya melalui dinas sosial. Melalui dinas sosial, tapi insya Allah nanti disediakan juga perawat sama tenaga medis yang standby di sana. Salah satunya. Kalau untuk makan dan sebagainya ya otomatis sudah jadi satu di sana. Ini karena kalau menurut saya Pondok Lansia ini kayaknya baru ada di Madiun, Kota Madiun, di kota tercinta. Iya. Coba pemerintah Kota Madiun juga memikirkan yang namanya lansia nggak cuma anak-anak aja, melalui Pondok Lansia. Pondok Lansianya. Nah, itu apakah ada kapasitasnya nggak sih dokter untuk Pondok Lansianya sendiri? Ada sih, Mbak. Oh, ada. Tapi kalau untuk pastinya ini dinas sosial yang dinas sosial yang tahu. Tapi yang pasti saat ini masih tidak full lah. Bahkan cuma 1-2 aja kok. Tapi kalau menurut dinas sudut pandang Dinas Kesehatan sendiri, adanya Pondok Lansia ini apakah cukup membantu untuk kesejahteraan masyarakat? Bisa memberikan solusi. Jadi salah satu solusi berarti ya. Ketika ada lansia yang tidak punya keluarga, yang memang membutuhkan
pelayanan atau perawatan dari pemerintah itu bisa masuk ke sana. Tapi kalau di kami selama masih ada keluarga, lebih baik dirawat sama keluarga. Makanya kita memberikan program-program tadi dengan oleh dinas sosial juga, dinas kesehatan dan sebagainya, sehingga yang tadi Mbak Agni bilang tidak ada alasan untuk tidak merawat lansia yang ada di rumah, termasuk lansia ngebro. Oke, termasuk lansia ngebro. Iya. Ini yang harus jadi catatan merah yang tebel sekali. Nah, ini kan sudah di segmen terakhir, Dokter Wahyu ya. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, mungkin kepada lansia mungkin juga boleh, silahkan. Oke, bagi semua ya, karena menjadi tua itu pasti, tapi kita bisa memilih menjadi lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif. Ada tagline-nya ternyata. Gimana dokter tadi? Lansia smart. Lansia smart. Yep. Sehat, mandiri, aktif, dan produktif. 4 poin itu aja, insya Allah UHH di Kota Madiun akan naik lagi. Semakin meningkat, amin. Semakin meningkat lagi. Oke, terima kasih banyak Dokter Wahyu untuk waktunya sudah berbagi informasi seputar lansia ya di tema kita kali ini, di Sehat Selalu kali ini. Semoga informasi yang diberikan ini menjadi inspirasi juga nih bagi masyarakat yang mungkin memiliki lansia, terutama masyarakat Kota Madiun ya, agar bisa memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik-baiknya, dioptimalkan. Karena ya seperti itu tadi, programnya udah banyak sekali, kolaborasinya dengan berbagai dinas, pasti tujuannya adalah satu, kesejahteraan masyarakat. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Semoga Titip bermanfaat. salam untuk teman-teman yang ada di dinas kesehatan ya. Baik, pemirsa, saya dan juga Dokter Wahyu pamit undur diri serta bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati pamit. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you.